Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallaman tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushul Salasah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah menyelesaikan pasal tentang ar-raja dan tawakal. Kita akan baca pasal berikutnya, yaitu adalah ar-rubbah wal-rubbah wal-khusyu wal-dalilu. Berkaitan dengan masalah ar-rubbah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, wad-dalilu rubbah war-rubbah wal-khusyu qauluhu ta'ala. Dan dalil dari rubbah, nanti akan kita jelaskan apa itu rubbah, ar-rubbah wal-khusyu. Dari penjelasan atau kalah penukilan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menunjukkan bahwa ar-rubbah wal khusyu adalah bagian dari ibadah. Karena kita sedang menjelaskan tentang bab min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, dalam perkara ini kita tidak boleh tasawwur, yakni mengubahnya atau katakanlah memperuntukannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-rubbah, yang namanya rubbah, ia talabu syai' al-mahmud, yaitu berupaya untuk mencari sesuatu yang dalam kaitan segala sesuatu yang sifatnya terpuji. Sesuatu yang kita mengharapkan ada kebaikan padanya, ada pujian padanya, perkara-perkara yang baik, maka kita berupaya untuk mendapatkan, bersemangat untuk mendapatkan. Adapun ar-rubbah, hiyal khawf min syai'in al-marbu, merasa takut dan merasa khawatir dan merasa terancam terhadap sesuatu yang akan yakni mencelakakan dirinya, menjadikannya hina, menjadikannya rugi, begitu. Makanya para ulama diantaranya membuat banyak karya tulis, sebagian disebutkan oleh Asy-Syalbani, ya, targhib wa tarhib, dorongan yang membuat kita bersemangat untuk mendapatkan kebaikan dan juga merasa terancam dari perkara-perkara yang buruk. Mesti ada pada seseorang sikap seperti itu.
Kalau tidak ada, maka ibadahnya pun dalam keadaan hamban. Sebagaimana sering beberapa kali saya sebutkan. Ada orang yang beribadah, dia hanya sekedar takut tidak dinilai, seperti seorang yang bekerja saja. Ya. Nanti one prestasi, maka dia kemudian bekerja, tapi kerjanya hanya sekedar memenuhi kewajiban saja. Dalam ibadah pun seperti itu, banyak orang yang melakukannya hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat zuhur yang 4 rakaat selesai, sudah gugur kewajiban saya karena saya sudah melakukannya. Datang waktu Jumat, ya Jumatan dia tidak ingin mendapatkan sesuatu yang nilai lebih, add value, nilai tambah dari ibadah tadi, dari Jumatan tadi. Sehingga ma'asyiral muslimin kepada Allah, seseorang kalau melakukan seperti itu kayak kurang bernas. Apa ya? Daunnya tuh. Ya hanya sekedar kayak orang ke pasar, masuk ke pasar butuh kebutuhannya selesai. Orang ke masjid seperti itu, yang penting kebutuhan selesai sudah pulang. Dia tidak perhatikan apa yang seharusnya semakin menambah keimanannya, semakin kehusyuannya. Ada sesuatu yang membuat dia merasa bernikmat-nikmat begitu kan. Tentang al-ladzatul iman, kelezatannya iman atau halawatul iman, manisnya iman tidak terasa. Karena itu tadi, ibadahnya hanya dibarengi dengan perasaan, yakni ar-ruhbah tadi, ruhbah saja. Harus ada ar-ruhbah, begitu kan, dorongan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau ruhbah saja, itu pun kurang bagus. Ini seperti yang penjelasan seperti yang pernah saya sebutkan kemarin tentang khauf dan roja. Orang takut saja atau orang berharap saja. Sudahlah, nggak mungkin Allah mengazab, nggak mungkin Allah itu yakni menyesatkan kita, nggak mungkin. Maka kita terus seperti itu sehingga dia tidak percaya akan adanya siksa kubur, azab kubur, di yaumil akhir. Akhirnya menjadi seorang murji'ah. Mengerikan. Nah, sama dengan hal ini ma'asyiral muslimin ibadah. Sehingga ibadah kita akan terasa bernikmat-nikmat ketika ada dorongan kita untuk mendapatkan sesuatu yang Allah berikan berupa pujian-pujian kepada hamba-Nya. Sambil kita pun harap-harap cemas, jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Banyak ancaman-ancaman, terutama tentang tarhib. Buat tarhib itu biasanya orang menyebutkan di bulan Ramadan. Ya kan? Biasanya para khatib-khatib atau para dai-dai menyebutkannya di bulan Ramadan. Bagaimana ketika di bulan Ramadan orang didorong tapi juga ada rasa takut, ya kan, diberi semangat. Intinya ar-rughbah itu adalah dorongan untuk bersemangat mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya ar-rughbah adalah merasa dirinya terancam, merasa dirinya tidak akan mendapatkan sesuatu sehingga dia merasa takut. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadah. Adapun khusyuk, ya, nau'um minat tadul lillah, sesuatu yang dia aslinya itu adalah menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri. Sehingga pada khusyuk itu ada al-khudu' wadzul. Ada merendahkan diri dan ada menghinakan diri, begitu. Seseorang yang khusyuk seperti itu. Baina yadalillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seseorang melakukan 3 hal ini ketika dia beribadah kepada Allah, merasa seperti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka posisi orang seperti inilah orang yang demikian memiliki kedudukan yang tinggi. Sudah sampai pada orang-orang di istilah sufi itu, dia makomnya sudah pada makom yang sangat tinggi. Padahal istilah makom itu sebenarnya ada ya, hanya cuma bahasa lebih mudahnya gitu. Makanya kalau ini makomnya sudah lain, itu seperti itu. Kalau orang sudah merasa
terwujudkan kehusuan pada dirinya. Yang khusyuk itu terdiri dari bentuk merendahkan dirinya kepada Allah dan merendahkan dirinya kepada Allah. Menjadi seorang hamba Allah. Beberapa kali saya sebutkan, walaupun secara sepintas, tentang pentingnya sikap seperti ini. Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an sebagai dalilnya. Dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala yang terdapat surat Anbiya. Terdapat di dalam surat Anbiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kanu yusari'una fil khair. Mereka dalam keadaan berlomba-lomba, bersegera fil khairat, pada kebaikan. Ini ayat adalah yang sebagai kata apa ya, yang kitabnya, bomirnya, innahum. Sesungguhnya mereka ini dikembalikan kepada para anbiya, kepada para nabi. Makanya terdapat dalam surat Anbiya ayat ke-90. Yang ditujukan kepada para nabi. Inilah sikap yang sebenarnya dari para nabi. Begitu. Baik nabi yang pertama kali diutus sampai nabi yang terakhir, semuanya memiliki sifat seperti itu karena Allah menyebutkannya innahum. Sesungguhnya mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Para anbiya. Sesungguhnya para nabi itu, kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Begitu. Bersegera dalam kebaikan. Dalam hal beribadah, kebaikan apa yang dimaksud? Kebaikan-kebaikan yang sifatnya mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegera ketika mendapati dirinya keliru dan salah, memohon ampun kepada Allah, sebagaimana terjadi pada orang tua kita Adam. Tatkala melakukan kekeliruan, maka kemudian ya Adam bersegera berinabah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang sangat terkenal, yang seharusnya sering banyak kita ucapkan. Apa doanya? Doa Nabi Adam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa siapa itu? Doa Nabi Adam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Maka dengan doa ini, maka Allah berikan ampunan. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Lihat. Artinya bersegera ketika salah dan keliru, bersegera, yusari ila magfiratin min rabbih. Bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula doa yang terkenal dari doa Nabi Yunus. Apa enggak? Oh, enggak jelas ke sini ya. Masya Allah, barakallahu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bentuk pengakuan atas kekeliruan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi tadi doa orang tua kita, Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir, pengakuan. Serius mereka bersegera untuk kebaikan-kebaikan itu. Ma'asyiral muslimin kepada Allah, demikianlah yang diajarkan di dalam agama ini. Para nabi seperti itu, mereka bersemangat dalam kebaikan. Maka aneh kalau ada orang-orang yang menyeru kepada agama ini, tapi mereka melalaikan dalam urusan kebaikan. Datang waktu sholat, tenang-tenang saja. Datang waktu melaksanakan, tenang-tenang saja. Ya subhanallah. Dari mana contohnya?
Para anbiya adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Allah sebutkan seperti ini. Syari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang bersegera. Yusari'una fil khair. Bersegera dalam kebaikan. Enggak pakai alasan. Saya kan orang sibuk. Sibuk mana engkau dengan api? Begitu. Sibuk mana? Rasulullah SAW seperti itu. Betapa sibuknya beliau di dalam mengurusi umat ini. Bahkan sampai-sampai pernah sholat itu hampir terlambat. Dalam diriwayatkan dalam sholat asar. Itu saking memang waktunya. Ya beda dengan kita. Kita berleha-leha. Banyak waktu-waktu yang terbuang. Sholat pun dalam keadaan kita bisa untuk mendapatkan yakni di sholat pertama atau katakanlah bersegera mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Hanya seperti itu masyaallah muslimin ibadah Allah. Contoh-contoh yang diberikan oleh para anbiya begitu membuat seharusnya memotivasi kita untuk yakni bersegera di dalam kebaikan. Yad'unana, mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, dengan penuh harapan untuk mendapatkan dikabulkannya doa-doa tadi, tapi juga ada kekhawatiran tidak diterimanya doa-doa tadi. Ya. Walaupun ayat Al-Qur'annya ud'uni, Mada? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian pasti akan dikabulkan. Tapi kita lihat ada hadis-hadis yang lain yang mengingatkan kita agar kita pun yakni bersungguh-sungguh untuk menjaga kualitas dari kehidupan kita. Tentang innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak diterima kecuali yang baik-baik. Kemudian di akhir hadis itu disebutkan ada seseorang yang rafa'a yadai, mengangkat kedua tangannya dalam keadaan dia sedang safar. Semua syarat terkabulnya doa ada pada orang. Mengangkat kedua tangan. Boleh. Bahkan disyariatkan mengangkat kedua tangan kita dalam berdoa. Doa yang sifatnya ya tidak, ya ini terikat sesuatu yang sifatnya tidak terikat begitu. Seperti doa di antara dua waktu adzan, di penghujung malam. Nah, doa-doa yang memang di sana ada banyak dianjurkan untuk doa ketika sedang safar musafir. Ya Rabb, dia pun menyebut asma Allah. Di antara bentuk dikabulkannya doa adalah dengan menyebut asma Allah. Dengan menyebut asma Allah. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, makanan yang dia makan adalah haram. Pakaian yang dia pakai itu dalam keadaan haram, yakni baik secara zatnya pun secara mendapatkan. Apakah akan dia kabulkan doa orang yang seperti ini? Menunjukkan tidak setiap doa langsung dikabulkan. Kembali kepada syarat-syarat yang ada. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah, para anbiya seperti itu. Yad'unana, mereka berdoa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, raghaban, dalam keadaan penuh harap untuk bisa terkabulnya. Wa rahaban, akan tetapi mereka cemas disebabkan kekhawatiran mereka tidak dikabulkan doa mereka. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada kami dalam keadaan khashi'in, dalam keadaan khusyuk. Sebagaimana tadi disebutkan, mereka benar-benar memposisikan diri mereka itu hina, diri mereka rendah. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah. Dan tempat yang paling tepat buat seseorang menghinakan diri, merendahkan dirinya ketika seseorang sedang sujud. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih. Ya. Kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sedang sujud. Kenapa? Karena dia sedang menghinakan dirinya. Bayangkan, sesuatu yang kita tidak boleh melakukannya kepada siapapun, bahkan kepada orang tua kita, kepada raja sekalipun.
untuk kita melaksanakan sujud. Ya, untuk melaksanakan sujud tidak boleh walaupun kepada orang yang dihormati sekalipun. Sehingga ketika kita berupaya untuk melakukannya dan dipaksa, maka tidak boleh kita untuk melakukan seperti sujud kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah. Tidak boleh kita, walaupun dipaksa sekalipun. Nah, walaupun dipaksa sekalipun. Makanya para pejuang tauhid itu mereka hanya mau ruku dan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan memberikan kesempatan ya, bentuk ketundukan ya, bentuk ketundukan. Makanya dalam beberapa riwayat tentang seseorang yang harus menyajikan sesuatu kepada selain Allah, termasuk di dalamnya adzabah, nanti mungkin akan dilewati tentang adzabah ya, tentang menyembelih. Nah, itu tidak boleh. Seperti yang disebutkan dalam hadis, dakhala jannata rajulun fi dzubab wa dakhala an-nar rajulun fi dzubab. Masuk surga seseorang karena lalat dan masuk ke dalam neraka karena lalat. Bayangkan, lalat bisa menyebabkan seseorang masuk surga dan masuk neraka. Ini tidak ada yang sahih. Hadis Ubadah bin Samit. Yang kata para sahabat, kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana ini terjadi? Seorang masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat. Maka kata Rasulullah, rajulain, lewat dua orang untuk melewati sebuah kaum yang tidak boleh melewati kaum tersebut kecuali mereka mempersembahkan sesuatu kepada berhala yang dimiliki kaum tersebut untuk berkorban. Harim, kata penduduk kampung tersebut, kalau kamu melewati tempat kami, korban kepada berhala kami. Kata yang pertama, saya tidak memiliki sesuatu yang untuk saya korbankan. Qarib walau dzubab. Kamu berkorban kepada berhala kami walaupun hanya dengan lalat. Tepuk lalat persembahkan kepada berhala tadi. Fa khalu sabili. Maka orang ini bisa lewat pada kolam nar, tapi masuk neraka. Urusannya kecil. Kata yang kepada yang satu lagi, kalau kamu pengen lewat sebagaimana orang tadi, berkorbanlah untuk berhala kami. Dia tidak memberikan peluang. Yang nggak punya sesuatu, dia langsung menjawab, saya tidak akan berkorban dengan apapun kepada siapapun melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tegas, tidak memberikan celah. Tidak, Allah saya nggak punya, tidak. Langsung prinsipnya tegas di sini. Saya tidak mau berkorban. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mau menghambakan diri, tidak mau memberikan hak Allah kepada selainnya. Hanya untuk hak Allah. Hak untuk disembah, hak untuk diibadahi, hak kita merendahkan diri, hak sujud dan ruku itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Tidak boleh. Walaupun kita cinta kepada negeri ini misalkan, kan lagi jadi ukuran NKRI harga mati. Kita cinta kepada negeri ini. Negeri kita yang harus kita cintai. Tumpah darah kita bangsa ini. Tapi tidak harus dengan mengorbankan akidah ruku dan sujud kepada misalkan benda-benda mati yang tidak bisa. Itu prinsipnya. Agama ini luar biasa memberikan bimbingan. Hak Allah untuk Allah. Adapun hak manusia sebagai anggota masyarakat, ya kita bergaul dengan masyarakat kita. Mencintai penduduk negeri ini. Siapapun mereka. Sebagai sama anak bangsa. Demikianlah masyaallah muslimin ibadah. Terkadang sering ditabrak-tabrakan. Kalau kita seorang muslim berarti tidak cinta ke negeri, dia salah besar. Orang tua kita dulu, pending foundernya kan, pembangun negeri ini justru orang-orang muslimin. Yang kita harus tunjukkan bahwa mereka melakukan itu karena kecintaan mereka kepada negeri. Sama kita, anak cucunya pun sama. Maka masyaallah muslimin ibadah. Jadi jangan kemudian ditarik-tarik agar kita menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dengan kita menundukkan diri kita. Maka pada dasarnya barakallahu fikum,
Dan itu hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekh menyatakan wal khudu' wadzul baina yadayillah. Khudu' yakni kita merasa rendah dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min a'dhami maqamatil ibadah. Ini adalah merupakan seagung-agungnya kedudukan seseorang di dalam hal beribadah. Itulah hamba Allah. Itu yang dikatakan hamba Allah. Yang Allah bangga terhadap hamba-hambanya. Allah banggakan di hadapan seluruh makhluknya, termasuk malaikat. Inilah hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maksudnya Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Ya, Allah bangga sekali menyebutkan. Kenapa? Karena ketika seseorang dikatakan sebagai hamba Allah, itulah puncak kedudukan manusia. Bukan hamba siapapun juga, bukan hamba dunia, bukan hamba dolar, bukan hamba rupiah. Ya, makanya Nabi mencelanya, ta'isha abdud dinar, ta'isha abdud dirham, ta'isha abdul qamisah. Sungguh celaka hamba-hambanya dinar. Sungguh celaka hamba-hambanya dirham. Apa itu maksudnya? Ketika seseorang tidak lagi menjadi hamba Allah, maka kita dengan belajar tentang ar-ruhbah wal khusyu' harusnya mengantarkan kita menjadi hamba Allah seperti itu. Saya dan juga para jamaah sekalian. Karena kita butuh masalah ini. Terkadang ya, ego kita merasa akhirnya lupa siapa kita sebenarnya. Kita ini sama hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hamba-hamba yang bertakwa, yang punya kedudukan seperti ini, baru dia akan menjadi mulia. Inna akramakum indallahi atqa. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwanya. Bertakwa ketika sampai pada puncak kedudukan seperti ini, ma'asyiral muslimin. Ibadah. Maka dikatakan a'dham, ya. Setinggi-tingginya atau sebesar-besarnya kedudukan seseorang ketika dia sedang beribadah kepadanya. Demikian juga ketika Allah membela Nabi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Betapa seakan-akan Allah benar-benar merangkul Nabi, mengaku memposisikan nabinya itu adalah memiliki kedudukan yang tinggi. Jika kalian ragu terhadap apa yang diturunkan oleh kami kepada hamba kami, ala abdina, terhadap hamba kami, lihat bagaimana Allah benar-benar membela Nabi, memposisikan Nabi kita alaihi wassalam ya, pada kedudukannya sebagai hamba Allah. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ya, fa'tu bisuratin min mithli, maka datangkan surat seperti ini. Ya. Inilah yang seharusnya kita capai. Ya. Kita ini aslinya sedang berupaya untuk mencapai kedudukan seperti itu. Rasul alaihi wasallam. Ya. Sampai-sampai beliau ingin memposisikan sebagai abdan syakur, hamba yang bersyukur. Makanya banyak sholat, banyak ibadah. Nah, kita teruskan. Ayat ini kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, innahum dhamir yarji'ul lil anbiya. Ya, kata gantinya kembali kepada para nabi. Li anna surah Al-Anbiya qad dzakarallahu qisasul anbiya fiha. Karena di dalam surat ini, di dalam surat Anbiya, Allah telah mengingatkan, telah menyebutkan kisah para anbiya di dalam. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kalimat yusari'una fil khair, mereka bersegera di dalam kebaikan, ai yusabiquna ilaiha, yaitu berlomba kepadanya, yakni berlomba untuk melakukan kebaikan dengannya. Wa yubadiruna ilaiha,
Hadhihi sifatul anbiya. Ini adalah sifatnya para nabi. Bersegera pada kebaikan, bersegera untuk melakukan amal-amal soleh. Itu adalah sifatnya para anbiya. La yatakasaluna wa la yata'ahazuna. Mereka tidak al-kasal, tidak malas-malesan. Rasul, nabi, para anbiya ibadah seperti itu. Tidak malas-malesan. Padahal apa? Ghafarallahu ma taqaddama wa ma ta'akhir. Allah telah ampuni dosa-dosa yang baik yang dulu pun yang akan datang. Sudah Allah ampuni para anbiya. Di dalam surat Al-Qasas juga disebutkan tentang kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa ketika dia masuk ke katakanlah satu tempat, satu kota di wilayah Mesir itu, ada dua orang yang sedang berkelahi. Yang satu dari kaumnya, yang satu dari min aduwi, dari musuhnya, yaitu orang dari kalangan yakni pengikut Fir'aun. Fir'aun itu penduduk asli dari Mesir, Kipti. Makanya dia lebih dari sisi katakanlah lebih hitam. Ya, kalau antum lihat nggak tahu juga ya film-film yang dulu itu tentang kisah Nabi Musa, memang Fir'aun lebih dia dari keturunannya itu bisa. Sedangkan Nabi Musa orang-orang itu, karena dia aslinya dari mana? Dari Palestina, ya kan? Pindah ke sana itu karena ketika Nabi yang paling tampan itu Nabi Yusuf, ya, beliau menjadi menteri di sana, kemudian orang tuanya datang dari keluarga Israel datang, mereka hidup di sana, kemudian beranak pinak sampai ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, sampai datang istilahnya dibangkitkannya Nabi Musa. Orang-orang seperti itu, Masya Allah. Nabi Yusuf itu separuh dari ketampanannya Nabi Adam. Ya, ketampanan Nabi Adam itu separuhnya. Baru separuhnya itu loh. Berarti Nabi Adam cakep karena dia makhluk surga, bukan makhluk bumi. Nabi Adam itu makhluk surga. Penduduk surga. Nah, makanya kita berupaya untuk kembali kepada surga itu, kembali ke surga itu, karena orang tua kita asalnya di sana. Maka dunia sebagai ujian, darul mehnah buat kita semuanya. Darul mehnah, tempat diuji kita. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, itu kan. Nah, Nabi Yusuf itu separuh dari ketampanan yang dia ada. Makanya mereka Masya Allah cakep kalau gini, emang cakep. Nabi Yusuf dan keturunannya gitu kan. Maka dilihat beda ketika ada yang berantem itu beda. Maka dibela kaumnya Nabi Musa itu. Bahwa kadahu Musa faqadu alaihi. Pukulan Nabi Musa mati. Sekali pukul mati. Hadza min amali syaitan, kata Nabi, ini perbuatan syaitan. Maka kemudian Nabi Musa mohon ampun kepada Allah. Di ayat tersebut disebutkan faghfarallah, Allah mengampuni. Diampuni tidak? Diampuni ketika melakukan kesalahan, sebagian tadi kita sebutkan, bersegera mohon ampun kepada Allah. Urusannya selesai. Enggak. Ini pentingnya kita. Ini nasihat untuk mereka yang reaksioner tuh, yang gampang menghalalkan darahnya kaum muslimin, bahkan menghalalkan darahnya orang-orang kafir sekalipun. Ini bisa aku dengan cerita ini. Lihat. Artinya kita harus mengambil pelajaran. Sudah diampuni oleh Allah, Nabi Musa disebutkan dalam surat itu, dalam surat Al-Qasas. Silahkan buka. Allah ampun.
Apa yang terjadi? Ketika kelak di yaumil akhir, manusia datang kepada para nabi untuk minta segera Allah memutuskan urusan mereka. Maka datang kepada Nabi Adam, kata Adam, nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku pun punya urusan. Idhab ila Nuh, pergilah kalian, idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh, karena dia adalah Rasul yang pertama dibangkitkan di muka bumi. Maka mereka pun datang kepada Nabi Nuh, manusia, untuk kita bersama. Apa jawaban Nabi Nuh? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku punya banyak kekeliruan dan kesalahan. Pergilah kalian kepada Ibrahim. Dia adalah Khalilullah. Maka Nabi Ibrahim datang. Apa manusia pun datang kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, pergilah kalian kepada Musa. Dialah orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka pun datang kepada Musa. Apa jawaban Musa? Ini kisah membunuh satu jiwa ini. Sampai yaumil akhir pada sudah diangkat. Apa kata Nabi Musa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Fa ini qataltu nafsan lam umar biqatliha. Sungguh, aku telah membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Sampai terbawa hari kiamat. Saya ingat mungkin 10 tahun yang lalu saya nyampaikan di sini. Katanya ketika ada iktikaf, banyak orang-orang yang pemerintah ini togut, kafir. Ya, saya bawakan kisah ini. Kalau Nabi Musa yang satu jiwa, yang dia tidak diperintahkan untuk membunuhnya, kemudian dia melakukan hal itu, dia memohon ampun kepada Allah, dan Allah ampuni. Penyesalannya hingga yaumil kiamat. Satu jiwa. Nah, bagaimana para bomber itu membunuh sekian puluh ratusan jiwa? Yang saya sebutkan nama-nama saat itu. Waduh, orang-orang pada. Ini saya masih ingat aja di sini, di tempat. Lihat bahayanya keyakinan takfiri, mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan orang-orang yang katakanlah pun itu kafir dan kemudian dihukumi agar mereka dihalalkan darahnya. Tidak seperti itu, tidak semudah itu, hai kaum muslimin. Ihal kaum, hati-hati. Nabi Musa saja, walaupun itu musuhnya, ini jelas musuhnya dari kalangan orang kafir. Tapi Nabi Musa penyesalannya hingga yaumil akhir. Butuhnya kita ilmu tentang perkara. Makanya beberapa khutbah sering saya sampaikan agar kita umat Islam itu di atas tracknya yang benar. Harus mengembalikan perkara ini perkara besar, perkara urusannya pertumpahan darah, urusannya urusan besar yang itu hak pemerintah. Terkadang ada orang-orang yang ingin mengambil haknya pemerintah. Tidak bisa seperti itu. Lihat, ini kita, masyaallah muslimin ibadallah, belajar tentang masalah tauhid, belajar masalah rusbah, masalah khusyuk. Itu harus mengantarkan kita pada keyakinan seperti ini. Bukannya sekedar lewat, oh begitu ya, oh begitu. Hanya sebagai sebuah ilmu yang lewat begitu saja, bukan. Bukannya sekedar sebuah, katakanlah pengetahuan. Karena kita memang terbiasa, mindset kita untuk belajar itu sebagai sebuah pengetahuan. Kayak kita ingin ngisi TTS, selesai. Bukan itu, untuk kita jalani. Untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ditampakkan dalam kehidupan, oh begini seorang muslim. Yang khusyuk itu, yang rohbah itu. Yang mereka bersemangat untuk berkebaikan. Dan khawatir. Serta benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para nabi mencontohkan seperti itu. Mereka bersegera di dalam kebaikan. Ya. Ketika mereka salah, maka bersegera di dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak malu-malu. Kadang-kadang kan kita ketika melakukan kesalahan, malu. Jangan malu. Daripada kita penyesalan di yaumil akhir, kita akui. Kalau amal sholat atau amalan yang kejelekan itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diberikan waktu yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penghujung malam. Mana hamba-hambaku yang minta ampun kepadaku, pasti akan ampun. Mana yang kepepet, saya akan aku berikan jalan keluar.
Sehingga terdorong buat kita untuk bangun dini hari, mohon kepada Allah ampunan. Kalau urusan salah itu adalah antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bermaksiat. Disadari atau tidak, dinampakkan atau tidak, bisa jadi hal-hal yang tersembunyi, maka yang tersembunyi kita mohon kepada Allah agar kita dijaga aurat kita. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Kan doanya seperti itu, minta kepada Allah agar tutupi aurat kita, kekeliruan kita, aib-aib kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita salah. Dan itu masih bagus. Ketika orang melakukan kekeliruan-kekeliruan itu, ya, kesalahan dan dosa-dosa yang dia lakukan itu, dia memohonkan kepada Allah ampunan disebabkan karena dia tidak dalam keadaan zahir menampakkan. Adapun kesalahannya kepada manusia sama hamba Allah, maka kita harus selesaikan pula. Ya, apakah kehormatannya atau hartanya, maka kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita memohon maaf kepada orang tersebut. Kalau ada yang berkaitan dengan harta, maka kita kembalikan hak-haknya. Kalau ada yang berkaitan dengan kehormatannya, maka kita kembalikan kehormatannya. Demikianlah ma'asyiral muslimin kepada Allah. Ya. Apalagi dai, banyak ngomong. Ya, begitu ya. Maka yang paling banyak beristighfar itu adalah para dai itu. Karena banyak ngomong di depan kayak gini. Kalau salah, berapa orang yang salah itu? Auzubillah. Maka senantiasa saya ingatkan untuk diri saya dan juga semuanya. Kalau ada yang keliru dari saya, sampaikan. Karena manusia biasa. Apalagi kedudukan kita, saya juga Ustadz pun mungkin belum. Lihat para ulama. Para ulamanya keliru, mereka tarujuk, ya, tarujuk, rujuk. Hadhihi sifatul anbiya. Inilah sifatnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Semoga Allah limpahkan salat dan salam kepada mereka. Mereka tidak males-malesan, mereka tidak lembek, lemah, sedikit-sedikit. Aduh, sayanya baru datang. Iya. Datang itu udah ada, aduh sayang, kayak lembek begitu. Padahal kita al-mu'min qawiyyun khairun wa habud dalam min mu'minina dhaif. Mukmin yang kuat, ya, itu lebih Allah cintai dan suka dari mukmin yang lemah. Kena gerimis saya sudah. Gerimis calak aja lah, bismillah. Begitu kan. Taklim, apa ada ilmu di sana, segera. Yang lemah ya gitu ya. Kalau orang tua yang masih kita maklumi lah gitu. Ini masih muda, jaga sehat. Pengennya taklim tapi gimana ya? Kayaknya badannya gerges ya itu tadi. Begitu. Nah, para anbiya tidak demikian. Ya. Para anbiya adalah orang-orang yang memiliki semangat, tidak malas, ya, tidak lemah. Wa inna yusari'una ilal fi'lil khairat, maka mereka bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yatasabiquna ilaiha, dan mereka berlomba di dalam kebaikan-kebaikan. Itu para anbiya. Dalam masalah puasa, Masya Allah, Rasulullah kita mengetahui. Sebagaimana hadis Usamah bin Zaid, Rasulullah banyak berpuasa, seakan-akan beliau tidak pernah berbuka. Dan Rasulullah kadang-kadang berbuka, seakan-akan beliau tidak pernah berpuasa. Itu terutama di bulan-bulan menjelang bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Bulan Sya'ban. Sehingga para ulama menyatakan kalau di bulan Sya'ban, setelah bulan Sya'ban ya, boleh berpuasa sebulan penuh, tidak masalah. Karena ada riwayat seperti itu. Dan kadang Nabi tidak berpuasa. Demikian juga sholat duha. Ada orang yang terkadang mewajibkan sholat duha. Sebab riwayatnya Nabi, sholat duha seakan-akan beliau tidak pernah meninggalkan. Tapi dia riwayatkan bahwa Nabi tidak melakukan sholat duha. Seakan-akan beliau tidak pernah sholat duha. Ini saking baik. Ini menunjukkan bahwasanya sholat duha itu bukan sesuatu yang wajib. Saya terkadang sering melihat, selagi kerja nanti sholat duha. Sholat duha itu kadang-kadang bisa dianggapnya sebuah kewajiban. Kenapa? Kalau urusan rezeki, kalau urusannya rezeki dia. Duha itu kan mau rezeki.
Allahumma inna duha'uka. Allahumma in kana rizki fisai fa'anzil, wa in kana fil ardi fa'akhrij, wa in kana ba'idan faqaribhu, wa in kana haraman fatahhiru. Itu doanya doa tulisan manusia saja. Tidak maksurat, tidak asar dari Rasulullah SAW, tidak ada. Bebas saja orang sholat duha. Tidak harus dengan pakai doa ini. Tapi karena urusannya urusan rezeki, kalau sholat duha itu rezekinya banyak. Ayo orang sholat duha bahkan mewajibkan. Ini yang keliru. Sudah. Bukan perkara yang wajib. Jangan dijadikan hal-hal yang wajib. Rasulullah bersemangat dalam ibadah ini. Jadi bagaimana Ustaz kalau saya sholat duha terus? Ya boleh saja, tapi tidak menjadi sebuah kewajiban. Kalau pas di waktu duha, ada tamu, ada yang ngajak jangan kemudian, nanti aja saya sholat duha. Nggak usah, tinggalkan aja. Bukan karena itu bukan kewajiban. Lain kalau zuhur, asar. Yang ini tidak bisa kita dulu di-cancel, nggak bisa di-cancel kayak gini. Begitu kan? Nah, pengen jelaskan lagi. Karena kita bersemangat untuk benar-benar dalam hal ibadah itu. Karena kita takut gitu, ibadah itu diterima atau tidak. Tapi juga kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita mempelajari tentang ar-rughbah dan khusyuk. Butuh satu pertemuan lagi insya Allah untuk kita agar kita bisa bernikmat-nikmat di dalam ibadah. Sehingga outputnya itu adalah kita menikmati ibadah. Begitu. Jangan ibadah itu kayak hamba, nggak ada kenikmatan. Kita harus ada ujungnya itu adalah closingnya itu adalah halawatul iman. Lezatnya iman, manisnya iman. Kalau orang sudah seperti itu, tidak akan ada masuk logika kita. Ibadahnya, tadi itu sudah mendapatkan kelezatan iman. Kalau kita kan masih koser, masih kulit-kulitnya aja, belum pada inti. Mari kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mencapai kedudukan seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.